rumah sakit Kuengga pelayanannya seperti apa ya setiap harinya? Kalau pelayanan rutin ya ada poli spesialis, Iya. ada spesialis penyakit dalam, kemudian poli kandungan, poli anak. Kalau poli bedah belum ada karena dokternya SDN-nya mati. Pelayanan itu 24 jam? Itu kalau poli pagi sampai siang, kalau yang 24 jam pelayanan UGD. Berarti kan pelayanan kepada masyarakat umum 24 jam kan begitu, Bu? Iya, UGD 24 jam, pelayanan poli spesialis dari hari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat itu pelayanan poli spesialis, kecuali poli bedah, dari jam 9 sampai jam 1. UGD-nya yang 24 jam, Bapak. Oh, itu petugas di UGD ada 24 jam itu? Ada, Bapak. Dokter umum tapi, ya dokter umum dengan tenaga perawat. Oh, begitu. Iya. Berarti tidak ada yang tutup, Bu, ya? Kalau misalnya sudah malam gitu, tutup, tidak ada. Iya, kalau sekarang bisa kembali pelayanan, Bapak. Yang waktu itu memang karena kan dokter umum kan belum digaji, jadi mereka... untuk yang sekarang ini, Bu, setelah COVID... Oh, kalau yang sekarang ini, pelayanan kembali. Bilang sesak, napas saya sesak, dia bilang begitu, terus makin lama makin parah, terus dia minta terus setelah itu saya cebok itu dia berbaring, setelah itu baju duduk baju dibuang, ini dibuang, mungkin rasa panas toh. Terus lama-lama saya tanyai bawa ke rumah sakit, dia bilang terserah. Saya lari ke Pak RT setengah 12 pas itu, saya minta tolong di Pak RT situ. Pak RT bilang malam atau siang? Malam. Kira-kira jam berapa, Bu? Setengah 12, pokoknya jam 11.30 pas itu sudah. Setelah itu saya kasih bangun Pak RT pergi ke rumahku, katanya saya minta tolong, dia Pak RT bilang, Pak D ke rumah sakit, bilang cuma begini saja. Nah, terus sudah dibawa ke sana ke mana itu Swakarsa, di situ katanya sudah tutup, tidak ada pelayanan. Terus Pak RT putar-putar, gedung pintunya dokter tidak ada. Terus Pak RT putar-putar, pokoknya tidak ada orang satupun. Terus ada yang jaga pasien katanya suruh bawa ke Puskesmas Arso Kota kah? Saya kurang tahu juga. Di situ begitu juga. Lama begitu tidak ada pelayanan, ada ketok-ketok lagi, ada suster keluar tapi katanya tidak ada dokter, katanya tidak berani nangani. Lalu dibawa ke ini pos ini Pak D-nya tapi sudah lemes. Terus sama pos itu dipasang oksigen itu, terus di pompa tangannya itu katanya sudah, Pak D-nya tinggal 2 kali saja sudah tidak ada. Lalu terus Pak RT ini kurang yakin mungkin atau kurang puas, terus dibawa ke Arso 6 itu tadi, diyakinkan memang Pak D-nya bilang sudah tidak ada. Akhirnya terus bawa pulang sudah. Iya. Jadi kalau saya itu sebetulnya yang menyesalnya bagaimana atau namanya rumah sakit kok mosok kok nggak ada pelayanan satupun, katanya 24 jam tapi kok baru jam 12 mungkin di situ kok tidak ada. Nah itu saja. Itu mau bagaimana lagi? Kita ini kan manusia rakyat kecil lah. Nah itu. Berarti Pak D sendiri pergi setelah dalam perjalanan dia, setelah ke Wanggai terus ke Arso berapa tadi? Arso Kota tidak ada, baru mau balik ke jalan, sudah di situ Pak D mau pulang meninggal. Iya. Jadi mungkin putus nyawanya tuh mungkin di pos tadi mungkin. Di pos tentara situ. Iya, mungkin tadi kan tinggal 2. Begitu saja ya saya lihat. Tapi sempat diinfus di situ. Bukan infus di ini loh. Oksigen. Tapi cuma di ini saja terus sudah terus tidak ada. Minta dari puskesmas atau rumah sakit jangan sampai kayak Pak D lagi, belakangnya begitu toh, kayak teman-teman atau ini ya jangan sampai kayak Pak D, jangan harus minta dilayani toh begitu toh. Pak D sendiri sakitnya apa pada saat hari itu atau sebelumnya ada pernah sakit gitu? Sakit kan cuma asam urat dengan kolesterol saja. Itu saja. Gitu. Tidak ada sakit keras lain. Tidak ada. Setelah itu memang ya pernah sesak napas tapi kan cuma biasa-biasa saja, terus kemarin itu langsung begitu sudah. Tanggal 4 hari Minggu jam 11.30 itu saya didatangi oleh Bude
tetangga saya untuk meminta tolong mengantarkan suaminya pada waktu itu atas nama Pak Munamen karena ada mengalami sesak katanya. Lalu memang saya bersedia dan saya datang. Memang saya lihat ada sesak. Itu memang saya tanya, Pak D, ini mau ke rumah sakit, dia ngangguk gitu. Dia ngangguk berarti kan masih ada respon. Lalu saya dengan salah satu warga kami bawa langsung ke rumah sakit Kuaingga. Di rumah sakit Kuaingga itu sekitar jam 12:20 kemungkinan itu jam 12:20 malam. Itu kemudian kami ke IGD-nya, ke gawat darurat, tapi pintu tertutup. Lalu saya mencoba menggedor-gedor pintu, meminta bantuan, tapi tidak ada yang menyaut dari dalam. Kemudian saya keliling, saya ke beberapa ruangan-ruangan untuk mencari mungkin ada petugas salah satu kah untuk bisa menginformasikan supaya bisa ditangani, ini ada pasien seperti itu, tapi tidak ada juga yang kami temui. Hanya beberapa di situ penjaga-penjaga pasien yang ada di rumah sakit Kuaingga dari pihak keluarganya bilang coba dibawakan saja ke Puskesmas Arso Kota begitu. Bukan dari petugas tapi masyarakat Tidak, yang enak. dari masyarakat yang ada di situ yang juga penjaga dari pasien yang ada. Lalu saya tanya apa tidak ada petugas kah di sini? Tidak tahu ini Pak, dari tadi sunyi, dia bilang seperti itu. Gitu. Nah, terus akhirnya saya minta persetujuan Bude juga sebagai keluarga daripada yang pasien. Bude, ini kita ke Arso Kota Puskesmas bagaimana? Ya silakan. Gitu. Akhirnya kami pergi ke sana. Itu kami sebenarnya di rumah sakit Kuaingga itu hampir 1 jam ya. Sepertinya hampir 1 jam untuk keliling cari gitu, hampir 1 jam lah. Pasti setengah jam sudah lewat itu keliling cari sampai beberapa. Karena bolak-balik saya ke situ. Nah, terus dari rumah sakit Kuaingga itu kami coba langsung ke Arso Kota karena ada informasinya katanya di situ ada petugas biasanya yang tinggal di situ dan biasanya mau membantu, kata orang-orang yang ada di situ itu yang menjaga pasien juga. Nah, waktu di sana kami juga hampir ya mungkin setengah jam lewat juga di situ karena bolak-balik panggil ya, mungkin karena sudah larut malam ya, sudah masuk dini hari, mungkin sudah tidak dengar ada orang-orang yang ada di situ di rumah dinas itu. Nah, akhirnya ada satu ibu yang keluar, saya minta tolong, ibu bisakah bantu, ada pasien sesak begitu. Nah, tetapi ibu itu bilang minta maaf tidak ada dokter, dia bilang begitu. Jadi kami juga tidak berani menangani. Nah, akhirnya tidak bisa ditangani. Lalu saya bilang, Bude, ini bagaimana ya? Coba apakah kita bawa ke kota, ke rumah sakit di kota saja gitu. Ya boleh, seperti apa baiknya menurut Bude seperti itu. Nah, tapi nanti kita coba singgah dulu ke pos 31. Mungkin di situ mungkin bisa dibantu sedikit sebelum turun. Nah, akhirnya kami ke pos 31. Kami dilayani di situ, pasien coba diberikan oksigen seperti tadi. Dikatakan ini perlu bawa aja, dibilang dibawa. Cuman seperti tadi informasi memang udah waktu pas dikasih oksigen itu memang sepertinya dia enak begitu ya, narik napasnya, tapi 2 kali aja gitu sudah kayak tenang lah gitu ya. Tapi memang dibilang ini sudah lemah katanya begitu, cepat sudah bawa. Nah, waktu kami bawa itu di situ sudah sudah tidak sudah kosong lah, sudah lemah sekali, sudah kayak tidak ada lagi lah nyawanya begitu. Terus kami coba tetap jalan. Sampai di kira-kira mata jalan Arso 1 kah, kami coba berhenti. Terus saya tanya, Bude, bagaimana ini, kita masih lanjut kah? Tapi Bude bertanya, kira-kira ini masih ada kah tidak? Dia bilang gitu. Kalau secara yang melihatnya
kemungkinan sih sudah tidak ada gitu. Tapi untuk memastikannya Cuma secara medis belum. secara medis belum, karena kan kita tidak tahu mau bagaimana. Nah, karena juga kan kita tidak ada ketemu orang medis masalahnya yang bisa. Nah, akhirnya kami mengambil keputusan bagaimana kita ke puskesmas Pustu Arsonam. Nah, jam itu sudah jam 2 kurang, udah jam jam 2 kurang lah pokoknya, jam 2 kurang dini hari sudah. Kami gedor-gedor pintu itu di Pustu Arsonam, lalu beliau melihat, dia coba lihat nadi dan lainnya, wah ini sebenarnya memang sudah tidak ada begitu. Akhirnya kami terdiam di situ, lalu ini gimana Bude? Kita pulang aja, udah Bude. Akhirnya kami pulang ke kediaman Bude ini. Seperti itu kronologinya. Jadi pada waktu malam itu pas mengantar pasien dan ke UGD Rumah Sakit Kuaingga, ada tulisan di depan di pintu itu, sementara tidak melayani. Jadi itu yang kami temukan. Saya berharap ya, sebenarnya memang namanya kita sakit lalu membutuhkan pertolongan, pastinya kan ke rumah sakit atau ke tempat medis gitu ya. Ternyata kan kalau tidak ada petugas seperti itu kan sangat disayangkan gitu, sehingga kan kita nggak bisa mendapatkan pertolongan. Nah ini kan apalagi kondisi sangat darurat begitu ya. Nah ya berharapnya di kemudian hari petugas medis, khususnya di UGD ya, di rumah sakit ya adalah untuk bisa membantu untuk nanti di kemudian hari seperti itu harapannya seperti itu. Dan tentunya pimpinan daripada yang instansi bersangkutan mengetahui ataupun juga mengontrol melaksanakan hal itu supaya bisa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang membutuhkan seperti itu. Yang diketahui dari media atau dari orang-orang kan memang ada, maafnya tanda petik, kalau pergi ke rumah sakit Kuaingga ada sangat dibilangnya sulit, nggak ada pelayanan ataupun kurang pelayanan gitu. Tidak maksimal. Berharapnya janganlah terjadi kepada orang-orang yang di belakang ataupun orang-orang di kemudian hari gitu. Ada perbaikan lah pastinya.